Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita. Melanjutkan bincang-bincang kita yang kemarin sempat terputus. Kemarin bincang-bincang kita tentang Satpam, yaitu tentang tupoksiran atau tugas pokok, fungsi dan peranan seorang Satpam di suatu lokasi kerjanya. Kemarin kita pembicaraan kita, kalau nggak salah, nyampe di fungsi kepolisian. Ulangi. Tugas pokok, fungsi. Tugas pokok, fungsi dan peranan daripada Satpam. Tugas pokok sudah, fungsi kemarin sudah. Sekarang kita akan bahas tentang peranan seorang Satpam di suatu lokasi. Kita akan bahas sedikit mulai dari tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan keamanan di suatu lokasi kerjanya yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan personel, dan pengamanan informasi. Itu adalah tugas pokoknya seorang Satpam. Jadi harus paham betul, harus bisa, sehingga saat dia bekerja mumpuni. Kemudian berikutnya adalah fungsi. Fungsi daripada seorang petugas keamanan di suatu lokasi. Mungkin ada masih ingat apa yang kemarin saya jelaskan. Fungsi seorang petugas keamanan di suatu lokasi yaitu melayani, apalagi kira-kira? Melayani, mengayomi, dan ulangi, saya lupa. Saya lupa. Fungsi daripada petugas yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani. Ternyata saya juga lupa. Makanya kita harus selalu belajar dimanapun berada, termasuk rekan-rekan. Ya, lihatlah video saya supaya kita tidak lupa. Ya. Sekali lagi, fungsi daripada seorang petugas keamanan di suatu lokasi adalah melindungi, mengayomi, dan melayani. Melindungi. Seorang petugas Satpam harus bisa melindungi area lingkungan kerjanya dari ancaman berbentuk kekerasan ataupun tidak kekerasan. Kekerasan itu banyak, ya. Kemudian ada orang tawuran, ya jangan sampai orang tawuran itu masuk ke area kita. Itu termasuk melindungi. Kemudian apalagi? Melindungi dari para pencuri, dari para begal, harus kita lindungi area lingkungan. Jangan sampai ada sesuatu yang merugikan warga tempat kita berjaga. Melindungi. Kemudian mengayomi. Kita harus bisa menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang tertib, suasana yang rapi. Nah, itu. Jadi dengan kehadiran kita, lokasi tempat kerja kita, masyarakat di tempat kerja kita itu merasa nyaman, merasa tidak terganggu. Nah, itu namanya nyaman. Apalagi dengan kehadiran kita. Jangan sampai kita datang, masyarakat kita malah merasa terganggu dengan kita mintain rokok atau apa atau kopi. Nah, itu tidak boleh kita laksanakan. Kita sudah punya gaji sebagai petugas keamanan, jadi tidak boleh seperti itu. Melayani juga sama. Melayani dalam arti di sini mengandung arti bahwa petugas keamanan atau Satpam dalam bertugas dimanapun berada harus selalu mengedepankan, yaitu tentang pengabdiannya, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada lingkungan tempat kita bekerja. Ya, pengabdian di sini dalam arti contohnya kita tidak membeda-bedakan. Ini si A yang punya rokok atau biasanya tidak membeli rokok, atau yang punya mobil. Nah, itu ya, jadi kita tidak membeda-bedakan. Ini yang laporan tidak membawa apa-apa. Nah, itu namanya kita tidak, berarti belum paham akan tugas
atau dalam arti tidak mengerti arti daripada pengabdian itu. Jadi melaksanakan tugas dengan tulus, dengan rasa apa ya, kalau menurut saya ya, dengan rasa yaitu tadi ya, mengabdi kepada kemanusiaan, yaitu dilandasi dengan mencari pahala. Jadi walaupun yang lakukan itu ibaratnya hanya seorang tukang sapu, mungkin kita layani dengan baik. Selamat datang Bapak atau Ibu atau adik atau Mas, ada yang bisa saya bantu. Nah seperti itu pengabdian. Jadi tidak beda-bedakan, begitu ada yang bermobil lapor ke kita, kita langsung respect, kita bikinin kopi dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi tidak boleh membeda-bedakan saat bertugas. Itu namanya adalah saat bertugas harus dilandasi dengan rasa pengabdian atau pelayanan yang sebaik-baiknya. Jelas kan tentang fungsinya. Kemudian kita menuju ke menuju ke peranan daripada satpam di suatu lokasi. Nah, peranan daripada satpam. Peranan daripada satpam ini sangat bagus atau sangat membantu sekali, yaitu membantu pimpinan tentunya yang ada di lokasi, kemudian membantu kepolisian dalam bertugas. Oke, yang pertama, bahwa satpam ini sebagai unsur pembantu pimpinan di suatu lokasi yang memakai jasanya dia. Ya, pimpinan contohnya ya. Contohnya di suatu apartemen. Tentunya di apartemen itu ada ya, pimpinannya atau komandannya, komandan yang membawai apartemen tersebut. Tidak mungkin kan yang komandannya yang membawa apartemen tersebut mengatur-ngatur lalu lintas sendiri, atau mungkin dia pelit sendiri mengatur kendaraan, tidak mungkin, atau mungkin menertibkan mobil yang masuk atau menertibkan masyarakat yang masuk dengan menahan KTP-nya, menulis satu persatu. Saya rasa tidak mungkin seperti itu ya. Jadi sebagai unsur pembantu pimpinan di suatu lokasi, sesuatu lokasi yang memakai jasa petugas keamanan tersebut. Paham, rekan-rekan? Itu adalah perananmu salah satunya. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai unsur pembantu kepolisian dalam melaksanakan Binkamtibmas, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu perananmu di suatu lokasi dimanapun Anda bertugas. Perananmu sangat luar biasa sekali. Perananmu seperti Bapak Polisi, karena Anda adalah rekan atau mitra daripada Kepolisian Republik Indonesia. Gimana Binkamtibmasnya? Anda harus bisa menyelenggarakan itu. Dan petugas keamanan biasanya sebelum ditempat tugaskan dimanapun berada, dia sudah dibekali dengan ilmu ya, mungkin dasar-dasar intelijen, atau mungkin juga dasar-dasar bahan peledak pun juga ada dari kepolisian, dari ilmu daripada satpam itu. Nanti kita akan bahas semuanya supaya rekan-rekan paham. Akan kita bahas di channel saya ini nanti. Oke. Pembinaan contohnya ya, peranan satpam di lokasi pembinaan yang membantu kepolisian. Yaitu bila mana mungkin contohnya ada kerja bakti, atau mungkin ada ada kerja bakti. Nah, kita hadirlah di situ. Hadirlah di situ, ikut nimbrung di situ, ngobrol di situ. Mungkin kalau ada kopi, ikut ngopi di situ. Disitulah kita bisa ngobrol, kita bisa mengadakan kontak langsung dengan masyarakat. Nah, disitulah kita bisa sharing, menyampaikan apa-apa yang harus kita dapatkan, menyampaikan apa-apa tentang keluhan masyarakat, itu termasuk pembinaan atau mungkin
pembinaan apa itu teritorial. Nah, teritorial. Dari situ kita bisa mengumpulkan masyarakat atau teritorial di situ ya tentang keamanan yang seperti apa. Ya, tentang keamanan seperti apa. Kemudian kita juga bisa menyampaikan apa yang akan kita laksanakan di situ, gimana sistem keamanan yang bagus kita sampaikan kepada masyarakat. Contohnya mungkin kalau ada orang yang baru datang, kalau memang kita belum mendeteksi, belum tahu, supaya masyarakat melaporkan. Gimana caranya supaya masyarakat itu bisa mengikuti kemauan kita, yaitu dengan pembinaan yang baik itu tadi, teritorial yang baik, ngobrol yang baik, mungkin ada acara-acara tertentu kita bisa datang di situ, ikut nimbrung pembinaan di situ, ngobrol baik di situ dengan warga dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menyampaikan tentang apa atau keamanan seperti apa atau keluhan dari masyarakat seperti apa. Nah, itu namanya salah satu pembinaan kepada warga masyarakat tentang pentingnya suatu keamanan. Kemudian selain peranan daripada petugas keamanan ini, peranannya yaitu mengumpulkan tugas, mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Dalam arti data di sini yang tentunya untuk yang berpengaruh kepada keamanan negara kita ini. Mungkin di situ ada teroris, mungkin di situ ada apa dan sebagainya. Disitulah petugas keamanan Satpam itu mengumpulkan data dan kemudian diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Itulah petugas Satpam. Peranan petugas Satpam di suatu lokasi, yaitu sebagai ujung tombak atau pembantu pimpinan di suatu lokasi dalam menyelenggarakan keamanan ketertiban, kemudian sebagai unsur pembantu kepolisian dalam melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Kamtibmas. Apakah rekan-rekan jelas paham tentang peranan daripada petugas keamanan? Kalau Anda mungkin masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah sana ya. Silahkan komen, nanti insya Allah akan saya jawab. Sengaja kalau memang ini saya ada sesuatu yang belum saya omongkan supaya rekan-rekan bisa menulis, supaya lebih ramai channel saya ini ya, seperti itu. Mungkin pada kesempatan ini tentang tupoksilan, tugas pokok sudah, fungsi sudah, peranan ini sudah. Nah, kita akhiri dulu, nanti kita akan lanjutkan di event berikutnya dengan materi yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan pemahaman ilmu kepada rekan-rekan Satpam seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like. Tetap semangat, salam satu jiwa untuk Satpam Indonesia.